Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, Tejus madu, Tejus gula batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Nova Hidayatullah. Kali ini kakak yang akan memandu kalian buat belajar pelajaran pada hari ini. Karena guru pengampu daripada materi tidak bisa menghadiri karena ada sesi rapat. Baik, mari kita mulai acara pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama baca Al-Fatihah. Oke teman-teman, kali ini kakak mau bacain absen dulu ya, supaya kakak tahu nih siapa yang kali ini berhalangan hadir dan juga siapa yang hadir. Yang namanya disebutin nanti bilang hadir ya, sambil angkat tangannya. Oke. Umam hadir, Pian hadir, Ali hadir, Pian hadir, Alfian hadir, Ilman hadir, Farel hadir, Akbar hadir, Dimas hadir, Najmi hadir, Gani hadir, Rija hadir, dan Azmi hadir. Oke, hadir semua di sini ya. Oke teman-teman, sebelum itu kakak mau kasih tahu dulu nih. Ada yang tahu nggak di sini kali ini kita mau belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, tahu. Salah, bukan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? IPS. Salah. IPS jauh banget nih. Sejarah. Satu lagi sejarah ini bukan. Menyaskes. Ini lagi menyaskes. Salah kali ini. Oke teman-teman, kakak mau kasih gambaran sedikit dulu tentang sikap peduli dan juga tanggung jawab ya. Jadi kita sebagai manusia tentunya dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Selain orang menjadi pemimpin itu kan pasti punya syarat-syarat tertentu. Nah, di antara syarat-syarat tertentu itu ada sikap tanggung jawab dan juga sikap peduli. Nah, sikap tanggung jawab ini kakak kasih gambaran contohnya seperti ini ya. Antum kalian ketika dikasih amanah, dikasih perintah oleh guru. Nah, kemudian kalian menjalankan perintah itu. Nah, itu merupakan daripada salah satu kalian bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan. Nah, kemudian salah satu contoh tentang sikap peduli. Sikap peduli itu apa sih? Nah, sikap peduli ini kita tidak acuh terhadap orang lain, tidak acuh terhadap utamanya terhadap diri kita sendiri, khususnya untuk orang lain, umumnya untuk orang lain. Nah, sikap peduli ini banyak ya contohnya, banyak banget kita temui ya, seperti kita menemani teman kita yang sendirian, contohnya Ilman sendirian kan, nggak ada yang nemenin. Nah, ini contoh kecil aja teman-teman. Nah, contoh yang sendiri ini harus kita temani. Nah, itu bentuk daripada rasa peduli kita. Nah, kali ini kita mau peduli dan bertanggung jawab terhadap rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Nah, ada yang tahu nggak kali ini kita mau bahas apa? Kakak udah kasih clue-nya nih. Kita mau punya rasa sikap tanggung jawab dan peduli terhadap rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita. Ada yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Oke, kali ini materi kita kali ini ialah penyelenggaraan jenazah sesuai dengan syariat Islam. Itu merupakan bentuk daripada sikap tanggung jawab kita dan juga sikap peduli kita. Oke, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar tentang penyelenggaraan jenazah? Nah, poin-poin pentingnya adalah bahwa kita
kita harus sadar kita hidup itu udah sendiri. Tentunya kita sebagai manusia hidup kita di sini tidak lama, hanya sementara. Ada satu kutipan ayat di Al-Quran itu yang berbunyi seperti ini: kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti menemui ajal, menemui kematian. Nah, tidak menutup kemungkinan kita yang masih muda akan dipanggil oleh Tuhan. Tidak menutup kemungkinan yang tua, yang muda, yang masih kecil sekali itu dipanggil oleh Tuhan. Untuk dari itu kita harus mempersiapkan sedini mungkin bekal untuk kita menghadap Tuhan. Nah, selain daripada itu, kita sebagai rekan daripada saudara-saudara kita yang indah harus membantu penyelenggaraan jenazah. Nah, salah satunya nanti kita bakal bahas. Oke, sebelum itu kali ini kakak mau kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Atau ada yang mau pindah atau sudah cukup seperti ini saja dulunya? Oke. Kakak bakal berikan materinya ya. Oke, ini buku paket atau teman-teman ya? Silakan dibaca bareng-bareng. Oke, silakan dilihat dulu. Nah, kakak pengen. Nah, untuk kelompok 1 fokus bacaan ini tentang memandikan. Oke, tapi tetap dibaca materinya semuanya. Oke, tentang memandikan kelompok 1, kelompok 2 bisa dibuka. Setelah memandikan apa? Setelah memandikan, ya, mengkafani. Ya, kelompok 2 fokus bacaan ini mengkafani. Tapi tetap materi dibaca semuanya ya. Kelompok 3 setelah mengkafani, menyolatkan. Fokus bacanya menyolatkan ya. Tapi tetap materi baca semua. Nah, kelompok 4 yang terakhir mengumpulkan. Oke, fokus bacanya tetap mengumpulkan, tapi nggak luput baca semua materinya. Silakan dibaca. Oke, sambil dibaca. Nah, kakak mau menayangkan satu video tentang sholat jenazah. Oke, teman-teman bisa lihat ya, videonya nanti di depan. Lihat di depan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri mengaji dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Baiklah sahabat, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat jenazah. Sebelum kita memulai sholat jenazah, maka kita perlu untuk memperhatikan posisi imam pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Apabila jenazah yang disolati adalah laki-laki, maka posisi imam berada sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka posisi imam berada pada perut jenazah, sejajar dengan perut, jadi pas di tengah-tengah ini. Jadi itu adalah perbedaan posisi imam
pada sholat jenazah laki-laki dan sholat jenazah perempuan. Selanjutnya kita mempersiapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau ma'muman jika kita menjadi makmum, fardhol lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhol lillahi ta'ala. Kemudian untuk niat ini sahabat, kita tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh kita menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya di bawah ini, saya niat sholat atas mayit perempuan ini menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala, itu boleh. Atau misalnya kita niat seperti ini, saya niat mensolati jenazah yang ada di depan saya fardu karena Allah Ta'ala, itu juga boleh. Kemudian setelah kita mempersiapkan niat, kita memulai untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil kita mengangkat tangan. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar, hati itu menghadirkan niat sholat jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian setelah kita takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu, setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah sahabat, untuk sholawat ini misalnya terlalu panjang, maka boleh kita meringkas cukup sampai di sini saja. Jadi cukup misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini saja itu sudah cukup. Akan tetapi seandainya kita hafal, maka alangkah lebih bagus jika kita teruskan sampai akhir. Kemudian setelah selesai membaca sholawat, kita takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dalam hal ini dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita takbir yang keempat. Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa lagi. Jika jenazahnya laki-laki, kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya membaca doa ini
artinya doa yang setelah takbir yang keempat, ini hukumnya adalah sunnah. Jadi misalnya sahabat tidak membaca doa yang ini, doa setelah takbir yang keempat ini, maka sholat jenazahnya tetap sah. Kemudian setelah kita membaca doa, kita kemudian salam 2 kali sambil menoleh ke kanan, kemudian salam yang kedua menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, kita toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke arah kiri. Jadi setelah kita salam, itu artinya kita sudah selesai melaksanakan sholat jenazah. Demikian sahabat video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, amin Allahumma amin. Sampai jumpa kembali sahabat di video-video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kakak mau kasih sedikit nih tentang materi kita kali ini ya. Bisa dibuka di bagian memandikan. Dibuka di bagian memandikan. Nah, teman-teman bisa lihat cara-cara daripada memandikan jenazah itu kan ada syarat-syarat wajib ya. Nah, di situ utamanya syaratnya itu jenazah itu harus orang Islam, apapun alirannya, apapun mazhabnya, suku, ras, dan profesinya. Nah, kemudian juga tubuhnya itu tuh ada ketika kita mau memandikan jenazah, tubuhnya itu ada, jangan sampai tubuhnya itu tidak ada, memandikan tapi tubuhnya tidak ada. Nah, kemudian kenapa sih mayat itu harus kita mandikan? Nah, gini teman-teman, kalau mayat itu tidak kita mandikan, jadi selain kita seperti berwudu, kenapa sih kita sebelum sholat harus berwudu dulu? Nah, kita itu harus berada dalam keadaan suci terlebih dahulu ketika mau menghadap ke Yang Maha Kuasa. Nah, itulah kenapa mayat harus dimandikan terlebih dahulu. Nah, ketika itu mayat dimandikan itu tuh kita bersihkan dulu, ya mulai dari bagian atas hingga bagian bawah, karena ia akan menghadap Tuhan. Nah, kemudian itu ada yang berhak memandikan jenazah. Nah, teman-teman bisa dilihat di buku yang berhak siapa saja yang boleh memandikan jenazah, entah itu mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Nah, di sini kenapa sih air untuk memandikan mayat itu jangan panas? Ada yang tahu kenapa? Nah, karena kalau kita memandikan mayat yang air panas, pasti tentunya sulit di kitanya. Dan juga kita nggak tega dong lihat orang yang tubuhnya udah rohnya udah nggak ada, terus kita mandikan air panas, wah itu pasti kulitnya melepuh. Nah, air untuk memandikan mayat ini sebaiknya itu dingin. Nah, kecuali kalau udaranya dingin banget nih, kayak misalnya di kutub utara, nah atau ada kotoran yang emang sulit banget dihilangin, nah boleh kita menggunakan air panas, air hangat ya teman-teman. Kemudian mengapa nih? Nah, di sini dijelaskan kalau kain kafan itu setidaknya 1 lapis, tapi sebaiknya bagi laki-laki mayat laki-laki itu ada 3 lapis, dan juga buat mayat perempuan itu untuk mayat laki-laki itu 3 lapis, dan juga mayat perempuan itu 5 lapis. Nah, untuk setiap kain basahan daripada mayat laki-laki maupun perempuan itu tuh ada kain basahan. Kemudian juga di sini ada hadis tentang mengapa nih dari Aisyah. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah? 3 lapis kain kafan putih. Menjawab Aisyah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kemudian kita beranjak lagi ke menyolati. Nah, orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sabda Rasulullah, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian ada lagi, solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah.
Hadis riwayat Daruqutni. Nah, untuk mayitnya ini bisa disolat ini ada 3. Yang pertama suci, kemudian juga yang kedua sudah dimandikan, dan yang ketiga itu jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Jadi ketahuan nih mayatnya yang bisa kita sholat. Selanjutnya kita ke mengubur jenazah. Nah, di sini ada salah satu riwayat menganjurkan agar jenazah itu segera dikuburkan. Disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u fil janazah rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Oke teman-teman, dari yang tadi kakak sampaikan, nah semoga ini jadi bahan penting kita ya. Nah jangan lupa teman-teman catat yang perlu dicatat. Apapun itu dicatat teman-teman. Oke. Setelah tadi kita tonton video tentang sholat, nah sebelum kita beranjak ke sesi yang bakal lebih seru lagi nih. Nah, kakak mau sampai ada games nih kali ini. Nah, gamesnya ini kali ini namanya itu tembak angka. Bukan tebak angka ya, tapi tembak angka. Oke, kita mulai ya. Dimulai kita berhitung dari sana dan sana dulu ya. Berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Oke, ada 13 ya. Diingat-ingat angkanya yang udah kalian sebutkan. Nah, rulesnya kali ini, peraturannya ini, tiap angka ganjil menyebutkan, ini kalau sebutin nih angka ganjil, nah, salah satu, nah kalian jawab, yang dapat angka ganjil jawab yes. Nah, buat yang dapat angka genap, misalkan 2 dan sebagainya, jawab oke. Oke, bisa berdiri? Berdiri. Oke. Oke. Kakak mulai ya kali ini saya. Siap-siap untuk angka 2. Oke. Yes, gak gitu. Yang kakak sebutin angkanya. Oke. Paham? Yang kakak sebutin angkanya yang kalian dapat angka sebesar nomor 2, sebutin. Oke. Nah, setelah kalian sebutin angka, setelah kalian sebutin angka oke, kalian lempar lagi angkanya. Terserah. Nanti tinggal lempar apa aja. Oke? Yes. Konsentrasi. Angka 10. Oke. 3. Yes. 5. Oke. Yes. 7. Oke. Yes. 2. Oke. Kawan-kawan udah oke. Boleh. Oke. Paham kan? 1, yes. Yang ganjil, yes. Yang genap, oke. Terus baru lempar. Oke, lempar ke temennya. Yang kalah nanti kita hukum lah. Oke. Konsentrasi. 3. Oke. 6. Oke, 6. Yes, 3. Sekarang kita serius ya. Ya, jangan dihukum nih. Oke. 17. Oh ya ada. 8. Oke, 3. Yes, 2. Oke. 4. Oke, Oke, 5.
Oke. Oke, kita satu ya. Satu kali lagi. Oke. Satu kali lagi nih. Iya, ini Kali ini cepat ya. Gimana Nah, caranya? tapi yang cepat, tapi nggak boleh nyebutin teman di sampingnya. Nggak boleh nyebutin teman sampingnya. Pokoknya lempar. Oke? Oke. Yes, 3. Yes, 3. Oke. Jangan diincer dong. Ya. Oke, dimulai ya. Angka 1. Yes, 3. Yes, 2. Oke. Hoi, nggak boleh terserah teman sebelah dong. Oke. Ini dua orang nih, satu lagi lah. Oke, fokus. Angka 9. Yes, 3. Yes, 7. Yes, 3. Yes, 13. Yes, 8. Oke, 10. Oke, 3. yes, 1. Yes, 3. Yes, 9. Yes, 8. Oke, 10. Yes, 8. 9, 8. Nanti setelah ini om mana? Boleh lagi. Oke. Oke, cukup. Nah, kakak minta buat masing-masing kelompok bertanya ke kelompok yang lainnya. Fokus lain kita kalau oke, Pak kasih kesempatan dipersilakan. Masing-masing kelompok boleh bertanya satu ke kelompok yang lainnya. Silakan. Dimulai. Silakan. Mau bertanya kelompok? Mengapa nih? Oke, mengapa? Silakan. Berapa lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki? Berapa? Silakan jawab. 3 lapis. 3 lapis. Oke. Ada lagi kelompok yang lain? Buat kelompok 1 memandikan. Oke, memandikan. Apa saja syarat-syarat yang wajib untuk memandikan jenazah? Oke, dijawab apa aja nih syarat-syarat yang wajib? Yang pertama, jenazah itu orang Islam walaupun alirannya beda, mazhabnya beda dan rasnya beda. Yang kedua, didapat tubuhnya walaupun sedikit, walaupun tubuhnya tinggal sedikit, yang penting dimandiin masih bisa berdiri. Oke. Silakan dari kelompok yang ini yang tadi ditanya boleh bertanya. Silakan mau bertanya ke kelompok yang mana nih? Jangan dari kelompok ditanya, bahkan mau bertanya ke kelompok lainnya silakan terkait pada ini. Sesuai fokus bacaannya ya. Untuk mau bertanya, kelompok 4 kapan baiknya kita mengumpulkan jenazah? Loh, kapan bagian kita menunjukkan jenazah? Silakan. Sebaiknya menguburkan jenazah itu disegerakan bila meninggal siang hari maka disegerakan siang hari. Apabila waktu sudah malam maka boleh dalam artian dalam keadaan terdesak. Oke. Silakan. Dari kelompok ini. Kelompok 3. Silakan. Apa niat sholat jenazah? Apa niat sholat jenazah? Silakan dijawab perwakilan dari kelompok dia. Niat sholat jenazah apabila dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut: Usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati mahmuman lillahi ta'ala. Oke. Cukup. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Oke, kita fokus dulu ya teman-teman. Pokoknya yang aktif, yang bertanya nanti pokoknya dapat reward dari kakak nih. Nah, setelah tadi masing-masing kelompok bertanya nih. Nah, tadi kan udah kita tayangin, tadi udah kakak tayangin video tentang sholat. Nah, kakak minta dong perwakilan daripada tim sholat untuk mempraktekkan sholat jenazah. Silakan berdiri. Boleh imamnya siapa? Imam. Oke, misalkan ini mayitnya ya, ini kepala, nah ini bagian badannya gitu. Silakan bantu dia Pak. Sorry, sayang.
Oke? Usolli Dari mobil dari mobil. Usolli ala azal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup. Lanjut ke takbir saja. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini takbirnya 5 kali kan? Oke, selalu minum boleh kembali. Ya, kasih Pak berteman. Boleh dong perwakilan dari kompleks sholat nih sampai apa yang didapat tentang materi sholat. Silakan perwakilannya. Masing-masing kelompok nanti boleh menguraikan menyampaikan apa yang didapat tadi yang sudah dibaca. Silakan. Oke. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam wajib untuk disolati. Bahkan di dalam hadis dikatakan, sholatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun syarat untuk disolati haruslah yang pertama suci, yang kedua sudah dimandikan, yang ketiga jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Adapun tata cara pelaksanaannya, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayatnya berjenis kelamin laki-laki, maka imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayatnya berjenis kelamin perempuan, maka imamnya berdiri di dekat perut jenazah. Imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Apabila dilafalkan maka bacanya sebagai berikut: Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Apabila sebagai makmum. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir utama itu selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Oke, cukup. Silakan. Ngomong yang lain. Kalau tunjuk kelompok pemandikan boleh disampaikan apa yang dibaca tadi. Apa yang tadi dilakukan. Memandikan jenazah. 1. Syarat wajib memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah itu orang Islam, apapun aliran mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Syarat yang kedua, yang berhak memandikan jenazah. Poin 1. Apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami atau mahramnya. C. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Oke, cukup. Silakan kelompok menguburkan. Perihal mengubur jenazah ada beberapa penjelasan. Penjelasannya sebagai berikut. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. Dari Abi Hurairah bersabda, "Asmi'u bil janazati." Segerakanlah mengubur jenazah. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari, mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa seperti mayat itu bau, sesuatu hal lain yang harus segerakan untuk dikubur. Anjuran meluaskan lubang kubur, Rasulullah pernah mengantar jenazah. Luaskanlah pada bagian kepala dan luaskanlah juga pada bagian kakinya. Ada beberapa rumah baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Oke, cukup. Silakan yang terakhir kelompok perkapan. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Kemudian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila dikatakan bagian selama ini mencukupinya yang memberikan kain kafan, jika dia tidak mampu boleh diambil
dari uang kas masjid atau uang kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Oke, cukup. Oke, kali ini kakak mau semuanya boleh berdiri. Kali ini kita mau mempraktekkan sholat jenazah. Oke, ada di sini yang mau jadi imam? Iya. Atau Ya. silakan. Iya, boleh di depan. Yang benar boleh di tempat duduk masing-masing ya. Silakan di depan. Ayo. Kalau saja di depan ini ada mayit laki-laki, berarti posisi imamnya di mana? Oke, kepala. Silakan apa aja di kepala. Dimulai dari niat dan juga sampai akhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnata ala hadal mayyiti arba takbiratul fardhi bayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Cukup. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa qina adhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tadi maaf agak doanya agak salah yang ngelek ya tadi. Tidak. Nah, setelah mempraktekkan sholat tadi, kenapa sih kakak minta kalian mempraktekkan sholat? Karena utamanya kita yang masih muda pasti dong ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah. Tapi paling tidak kalau yang muda kita ini setidaknya ikut menyolatkan. Walaupun kita tidak bisa membantu ya bagian yang lainnya seperti memandikan, menguburkan dan juga mengkafani. Nah, setidaknya kita bisa ikut serta dalam penyelenggaraan jenazah, yaitu kita bisa mensolati jenazah. Itu mengapa tadi kakak minta kalian buat sholat jenazah. Tadi kan ada beberapa lafalan yang keliru, tapi kan sudah ada yang lupa tadi malah pindah doanya. Tapi tidak apa-apa. Kita ini masih belajar sebenarnya. Oke. Sebelum kita beranjak ke sesi yang bakal kita akhiri ya, sebelum kita akhiri. Nah, akan minta kalian untuk membuat rangkuman tentang ziarah kubur. Oke, bisa dipahami? Silakan dibuat rangkuman tentang ziarah kubur. Oke, cukup. Silakan. Ada yang menyampaikan tentang hikmah daripada ziarah kubur, tentang rangkuman tadi. Silakan satu orang. Ada yang berani? Yang berani tidak kasih reward. Oke, boleh. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa mengingat kematian. Yang kedua, dapat bersikap tersebut menjauhkan diri dari sifat keduniawian.
kebenaran. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Yang keempat, mendoakan si mayit agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya dan mendapat ridhonya. Cukup, terima kasih. Oke, ini Imam buat kamu nih, buat yang berani, yang baik materinya. Nanti teman-teman yang belum dapat, sabar. Ingat ya, jadi makan sekarang ya. Nanti juga. Nanti teman-teman yang aktif nanti bakal kasih. Setelah pelajaran ini. Oke. Oke, terkait materi tadi ya. Kakak mau jelasin sedikit sebelum kita tutup. Nah, utamanya kakak mau jelasin tentang sholat ya. Nah, di awal kita membahas tentang mengajukan jenazah. Nah, tadi kan sudah kita bahas dari awal ya, dari syarat-syaratnya dan juga siapa saja sih yang memandikan jenazah, dan juga terkait air yang dibutuhkan ketika kita memandikan jenazah. Kemudian juga kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, nah dewasa itu kita boleh memandikan itu. Sudah ada beberapa cara-cara ya teman-teman ya dalam memandikan jenazah. Ya pastinya tempat tidak terbuka. Juga mayat itu diletakkan di tempat yang tinggi pastinya. Enggak, jadi ketika memandikan itu kita enggak asal taruh di lantai aja ketika kita memandikan. Kemudian juga mengkafani jenazah. Nah, untuk cara membungkusnya ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, untuk cara membungkusnya ini adalah akan jelasin sedikit. Jadi kita hamparkan kain kafan ini, kemudian setiap helai demi helai kita hamparkan, kemudian juga kita taburkan itu kapur barus pada tiap lapis di kain kafan tersebut ya. Kemudian juga kedua tangannya si mayat ini diletakkan di atas ya, dilipat, kemudian dilipat seperti ini ya teman-teman ya, dilipat di dada dengan tangan kanan di atas, tangan kirinya ini di bawahnya itu. Nah, kemudian juga pengkapan ini nggak asal-asalan, nggak cuma begitu aja. Pengkapan ini itu harus rapi, ada tata caranya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian juga mensolati. Nah, orang yang meninggal dunia ini dalam Islam, utamanya dalam Islam ya, nah itu berhak disolati. Kecuali yang mayatnya ini kita tidak bisa temukan. Nah, itu nanti ada tata cara sholat lain, itu sholat doa namanya. Kemudian tadi sudah disampaikan dari tim perwakilan mengumpulkan jenazah. Kalau ada mayat yang meninggal ya segera dikuburkan pada hari itu juga. Nah, walaupun misalkan mayatnya mau meninggal di malam hari, kemudian juga bingung mau dikuburkan apa enggak, nah sebaiknya dikuburkan. Kalau sekiranya dari pihak keluarga ini udah terdesak gitu, udah kuat karena bau daripada si mayat ini. Pastikan orang yang sudah meninggal itu baunya dari badan ini terasa tercium gitu sama kita. Kemudian juga tadi tentang takziah sudah disampaikan oleh Umar. Terima kasih karena sudah mewakili kakak menyampaikan hikmah daripada takziah. Itu kita melayat ya. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Kita tutup dengan doa bersama, dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafaratul majelis. Subhanallah.